Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Falah Najiah dan Lili Azkia akan sedikit menjelaskan tentang struktur Al-Quran menurut pemikiran Angelica Neward. Angelica Neward merupakan salah seorang akademisi dalam studi Al-Quran, seorang yang ahli dalam bidang literatur Arab. Ketertarikannya kepada studi Al-Quran dimulai dari disertasinya tentang analisis struktur surah Al-Quran yang berjudul Studi atas Komposisi Surah Makkiyah, yaitu sebuah testimoni historis dari format sastrawi Al-Quran. Nah, dari situlah ia mulai tertarik dengan kajian struktur bahasa Al-Quran dalam aspek sastra. Angelica Neward memberikan alternatif baru untuk mengartikan ulumul Quran yang diperuntukkan untuk Western reader, yaitu pembaca Barat, yang bertujuan mengenalkan Quran kepada Barat dengan perspektif Barat. Angelica mengkonstruksi konsep wahyu, tanzil, Al-Quran, dan mushaf. Wahyu merupakan kalam Tuhan, tanzil yaitu proses historis, Quran sendiri yaitu suatu bacaan, dan mushaf adalah yang dibukukan. Pandangan Angelica Neward terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah karakter pewahyuan Al-Quran. Menurut Angelica, Al-Quran adalah kode yang membawa pesan. Oleh karena itu, pesan harus disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh penerima pesan. Padahal, Al-Quran tidak hanya disampaikan untuk orang Islam saja, yaitu meliputi masyarakat pagan, Yahudi, dan Kristen. Lalu, bagaimana bahasa Al-Quran itu sendiri? Nah, bahasa Al-Quran tidak hanya diambil dari bahasa Arab saja. Terkadang, bahasa Al-Quran itu juga diambil dari istilah-istilah tradisi sebelumnya, agar pesannya tersampaikan kepada penerima pesan. Oleh karena itu, Angelica mengkaji Al-Quran dengan kajian historis kritis. Yang kedua, Al-Quran prakanonisasi atau oral tradition. Di sini, Al-Quran merupakan suatu kitab sebelum adanya kodifikasi, sehingga Al-Quran sendiri disampaikan dengan hanya bentuk ucapan tanpa ada tulisan. Oleh karena itu, ketika terjadi kesalahan, Al-Quran ini lebih bersifat santai. Yang ketiga, Al-Quran post-kanonisasi atau writing tradition. Di sini, Al-Quran sudah mulai dikodifikasi karena untuk penyampaian pesannya agar lebih tersampaikan. Struktur Al-Quran menurut Angelica Neward. Di sini, Angelica Neward mengelompokkan struktur Al-Quran sesuai dengan penerima pesan pada saat wahyu itu turun. Yang pertama, ada struktur teks Mekah awal. Yang kedua, ada struktur teks Mekah tengah dan akhir. Dan yang terakhir, ada struktur teks Mekah Madinah. Struktur teks Mekah awal kebanyakan berbentuk sajak, terpengaruh pada gaya puisi Arab dan kisah-kisah yang muncul seputar bangsa Arab. Kebanyakan objek pendengar pada masa ini yaitu pagan Mekah dan beberapa orang Kristiani. Yang kedua yaitu struktur teks Mekah tengah dan akhir, yang berciri ayatnya lebih panjang dan berisi tentang kisah-kisah yang disebabkan karena peralihan gaya dari puisi Arab kepada tradisi Yahudi dan kisah Kristiani, dan pendengarnya pun yang dihadapi itu lebih luas. Yang terakhir adalah struktur teks Madinah. Struktur ini bercirikan ayat dan surat menjadi lebih panjang. Para pendengar Al-Quran semakin beragam, terutama dengan adanya kaum Yahudi. Surat-surat pada struktur ini contohnya adalah surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, dan At-Taubah. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan mengenai struktur Al-Quran menurut Angelica Neward. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.